bilang untuk menjadi gubernur jauh lebih siap ketimbang ini. Oh iyalah, saya sekarang jauh atau di tempat lain, Pak? Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan. Dan saya juga sudah Anda harus membuat di balai kota itu makan gratis. Tapi bukan berarti banyak menu makanan. Apa? DKI, kira-kira apa yang mesti perbaiki ke depannya, Pak? Ya kita harus selesaikan banyak PR di DKI ya. Kita udah ulang-ulang sama kemacetan, banjir. Saya kira yang paling penting dibereskan itu sekarang adalah soal tata kota. Kan kita sebenarnya bisa bikin jalur alternatif banyak. Makanya di situ saya tawarkan satu konsep. Kenapa nggak tempat yang padat itu kita tawarkan kerjasama, kita bangun ke atas, tapi mereka dapat 3 kali gitu. Jadi kalau rumah Anda di dalam gang dikumpulin semua sepakat bisa dapat 1 hektar misalnya gitu ya. Anda akan dapat 3 kali. Kalau tanah Anda 100 meter dia dapat 300. Nah di situ kita bisa setengah di taman, setengah buat jalur alternatif. Kalau nggak ada tata kota kembali dengan pola seperti ini, Anda susah menata kota ini. Karena kita butuh jalur lebih banyak buat motor. Jalur sepeda juga dengan ada itu bisa manfaatkan. Lintasi taman, lintasi sungai. Jadi tidak lintasi dipakai jalan yang ada gitu. Nah itu sih yang saya kira banyak PR. Terutama PR yang lebih penting lagi, anggaran mesti transparan lah. Orang udah bayar pajak itu mahal. Kayak orang pengen tahu kan, uang saya dipakai kemana gitu loh. Itu yang selalu harus kita lakukan. Baru orang ada niat bayar pajak. Saya khawatir lama-lama orang nggak mau bayar loh. Saya nggak ada duit, kamu mau ngapain? Nanti kalau bayar, transparan bisa. Dan juga usaha harus dijalankan. Kayak dulu Pulau OPQ itu bagi saya itu adalah Tanjung Priok yang baru, yang lebih dalam. Kalau DKI seperti Rotterdam punya pelabuhan laut yang lebih dalam, perluasan Tanjung Priok dan Pulau OPQ, itu kita nyambung dari Bekasi segala macam. Itu saya kira semua orang Jakarta bisa tuh, nggak usah bayar PBB. Ya kan, ngapain bayar PBB? Saya udah beli tanah, saya kena pajak. Saya kerja kena pajak, bikin rumah kena pajak. Masa rumah hak milik saya mesti bayar pajak? Tapi masalahnya kita kejebak. Semua Pemda penghasilannya dari PBB gitu loh. Makanya Pemda harus punya usaha. Dan DKI Jakarta ini paling untung lah. Kenapa paling untung? Dia punya BUMD semua kan usaha semua. Properti ada, transport ada, nah itu harus dilakukan. Itu sih. Pak, ini semua berharap Bapak bisa maju lagi jadi gubernur di DKI Jakarta. Kalau tanggapan Bapak sendiri? Ya, saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Ada untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya, nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaranya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Kenapa? Karena tahun depan ekonomi kita bisa tambah susah. Bisa krisis keuangan, bisa krisis pangan, krisis energi. Lalu bagaimana rakyat itu bisa punya makanan? Nah itu saya tawarkan ke beberapa dari PDIP punya kepala daerah. Saya bilang kalau sampai susah makan pun rakyat itu, Anda harus membuat di balai kota itu makan gratis. Tapi bukan berarti banyak menu makanan, khusus nasi goreng saja. Karena sisa-sisa restoran bisa kita kumpulkan. Kalau orang kaya terus ditulis di depan tempat makan gratis itu enggak? Khusus yang tidak punya makanan di rumah. Ya kira-kira kayak gitu. Sehingga orang itu tidak ada yang kelaparan. Dari siapa yang masak? Bisa gunakan anak-anak SMK. Karena SMK dilatih bisnis, saya bilang. Dilatih bisnis, Anda gimana membuat sebuah kantin, lalu belinya pakai Rp1 dengan kartu ATM. Nah dengan cara seperti itu kita dapat data, sekaligus anak-anak SMK belajar bisnis. Nah itu yang saya sampaikan pada berapa. Makanya tugas saya untuk Pilkada menawarkan program-program solusi di daerah-daerah yang kader PDI Perjuangan ikut bertanding. Tadi Bapak bilang untuk menjadi gubernur jauh lebih siap ketimbang ini. Oh iyalah, saya sekarang jauh atau di tempat lain, Pak? Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun, 8 penghematan optimalisasi biaya di Pertamina.
Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh dari pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan, atau taruh saya dimanapun pasti penghematan. Berarti Pak Ahok sudah siap bermaju di daerah mana itu Pak? Bali atau Sumatera? Enggak, saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya. Saya kira itu cuma berpikir mau jadi gubernur. Sedangkan partai saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita membangun sebuah bisnis plan ini. Jadi kita membangun sebuah program supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali, atau di NTT. Enggak. Jadi inti itu dengan pengalaman saya di korporat, pengalaman saya yang dulu di Jakarta, di Belitung. Jadi saya diharapkan saya bisa membagikan. Pak Ahok kesiapannya untuk semua daerah ya Pak, bukan hanya pilkada Jakarta gitu. Kesiapan membantu teman-teman mau maju. Karena saya punya program. Teman-teman termasuk Pak Anies nggak Pak? Teman-teman mungkin termasuk Pak Anies, bahkan Pak Anies akan diusung oleh PDIP. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah, karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Nah, PDIP ada partai yang demokratis. Dia membuka, kan dia menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentu di sana ada nama Pak Anies dong. Karena masyarakat Jakarta kan sebagian juga pengen Pak Anies kembali jadi gubernur. Nah, tentu kader partai PDIP yang mengusulkan ini loh hasil dari aspirasi masyarakat diusulkan. Nah, soal diputuskan oleh DPP punya kriteria. Kita ini partai ideologis. Kalau misalkan Pak Anies ini termasuk dari kriteria dari PDIP sendiri, Bapak siap menjadi tim suksesnya Pak Anies? Ya, prinsip kami di dalam partai itu Bung Karno udah gariskan. Makanya saya bilang kenapa secara konstitusi Bung Karno memberikan kekuasaan kepada partai politik untuk mengusung presiden. Karena bagi Bung Karno, partai politik ini yang membuka jalan untuk rakyat. Nah, kalau mau berorganisasi berpolitik, Anda harus disiplin berorganisasi. Anda harus disiplin. Apapun diputuskan partai, Anda harus taat. Tapi sebaliknya kita juga diajarin, kalau keputusan partai berbeda dengan ideologi partai, ya pasti semua orang akan tinggalkan partai yang seperti itu gitu. Nah, ini prinsip yang kita diajarkan. Pak Ahok juga mengundang duet Anies Ahok itu menyebutkan elektabilitas dari Pak RK. Mungkin nggak sih duet Ahok Anies itu terjadi? Pertama, saya katakan secara aturan KPU tidak bisa katanya gubernur jadi wakil segala macam. Yang kedua, Anda mesti tanyanya ke DPP bukan saya. Dan saya kan hanya petugas partai untuk menjalankan sesuai tujuan partai didirikan. Pak Ahok tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau PDIP ini sulit ya untuk menyalonkan sendiri. Tapi untuk koalisi sebenarnya seperti apa sih Pak? Kita nggak mengenal istilah koalisi sebetulnya, karena kita bukan parlementer kan. Kita bicara kerjasama. Nah, saya tidak tahu sejauh mana PD Perjuangan bisa kerjasama dengan partai lain mengusung calon gubernur Jakarta. Saya tidak tahu. Karena saya tidak pengurus DPP. Anda bisa tanyakan kepada DPP. Mengenai soal Jakarta boleh Pak, terkait kan perumahan di Marunda itu kan kemarin kemalingan ya Pak, di Marunda itu dimaling banyak. Nah itu gimana Pak ngeliatnya Pak? Saya waktu pertama kali masuk Jakarta, masih kan waktu Waduk Pluit jebol, banjir, atau hari itu ternyata semua rusun Marunda itu udah dijarah. Jadi bagi saya ini cuma mengulang aja kejadian dulu yang nggak diawasi dengan baik. Itu dijarah. Saya sempat waktu itu memperbaiki, saya minta CSR pengembang-pengembang. Ini masih ingat ya di berita itu semua CSR itu kan semua dijarah, sampai kloset, keramik, pintu, jendela semua dijarah. Jadi ini saya nggak tahu kok terulang lagi gitu loh.
Pak, sedikit, ini kan di Pilkada ini kira-kira apakah ada Jokowi efek seperti pemilu kemarin? Waduh, saya nggak tahu. Anda mesti tanya tukang survei. Ini nama Kaisang juga disebutkan Iya, itu tanggapannya gimana Pak? Mantan Jakarta layak atau tidak Kaisang? Layak nggak layak, seperti kata itu tergantung pemilih. Kalau saya nilai orang, nggak etika saya menilai orang. Tapi yang pasti kalau di dalam PDIP, termasuk anak-anak Gen Z hari ini, kita mesti meninggalkan sebuah jejak, meritokrasi dan proses. Jadi semua orang harus melakukan sebuah proses. Nah itu yang kita diajarkan dalam berorganisasi. Tapi menjadi Harus gubernur ada kader, harus ada pembuktian, baru ada naik. Berarti terlalu cepat ya kalau Pak, Saya jadi nggak gubernur mengatakan DKI itu. itu apakah perlu popularitas gitu? Tergantung orang Punya modal sebagai anak presiden. tergantung orang Jakarta. Tergantung orang Jakarta. Pak, muncul wacana isu koalisi 4+1 di Pilkada khususnya Jakarta, Jateng sama Sumatera Utara. 4+1 ini 4 koalisi di Koalisi Indonesia Maju, satunya Jokowi. Saya nggak tahu, karena saya nggak mengenal kata koalisi di PDIP. Tadi saya kerjasama. Pak Ahok, dugaan cawe-cawe Jokowi dong Pak. Responnya gimana Pak? Laporan Tempo tuh Pak kalau udah mulai. Ada respon nggak Pak? Anda tanya di bocor halus saja. Terima kasih Pak.